Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita ingin mengambil faedah dari kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, berkaitan dengan al-huquq az-zawjiyah, hak suami istri. Tapi tentunya fokus kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu lebih kepada hak suami, dan berarti itu adalah kewajiban istri. Berkaitan dengan bahasan sebaliknya insyaallah kita akan sampaikan pada pengajian khusus bapak-bapak, dan itu adalah sambungan dari bahasan kita yang lalu tentang kewajiban ayah dan suami. Walaupun tentunya bahasan berkaitan dengan kewajiban ayah pun belum selesai sebelum masuk pada bahasan kewajiban suami, berarti itu adalah hak istri. Tapi fokus kita pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan hak suami, dan itu adalah kewajiban istri. Nah, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masing-masing kita bahas, khususnya sekarang adalah hak suami, berarti ia adalah kewajiban istri. Dan mungkin di pertemuan yang lain adalah hak istri dan berarti adalah kewajiban suami. Sebenarnya ada al-huquq al-mushtarakah. Ada hak yang suami dan istri bersyaраkat padanya. Maksudnya harus sama-sama menunaikan kewajiban, hingga kemudian nanti sama-sama mendapatkan haknya. Syekh di sini menyebutkan ada 5 kalau tidak salah al-huquq al-mushtarakah, hak suami dan istri
di mana masing-masing mereka harus menunaikan harus mendapatkan hak tersebut, di sisi yang lain harus menunaikan kewajiban, tapi sama. Karena kalau bahasan kita pagi hari ini itu khusus kewajiban istri dan itu hak untuk suami, tapi itu bahasan khusus. Tapi ada yang masing-masing kita, suami dan istri, harus menunaikan kewajiban yang sama hingga mendapatkan hak yang sama. Tentunya tidak ulun sebutkan lima-limanya, tapi inti dari 5 tersebut cuma 1 sebenarnya. Ulun baca sedikit dulu, kata beliau, al-muslimu ya'tarifu bil adabil mutabadilati baina az-zawji wa zawjatihi wa hiya huququ kullin minhuma ala sahibihi. Bahwasanya seorang muslim meyakini ada adab-adab al-mutabadilah, adab yang satu sama lain saling memberi, dan akhirnya masing-masing mendapatkan haknya. Yang paling inti dari 5 poin yang beliau sampaikan, hingga kemudian melahirkan kewajiban dan hak yang berikutnya, itu adalah al-ikram wal ihtiram. Ini paling inti. Tentunya saya juga masih belajar, tapi tentunya cukup lama. Saya menikah 2003, cukup lama, sudah 17 tahun. Bisa jadi siapapun di antara Anda di luar sana, khususnya para ummahat yang ada di Australia, mungkin lebih lama berumah tangga daripada saya. Pengalamannya mungkin jauh lebih banyak, bukan jauh, pasti lebih banyak daripada saya. Tapi semua kita sekarang saling mengingatkan satu sama lain. Karena semua muslim meyakini bahwasanya ada adab itu berarti adalah perbuatan seseorang yang muncul dari akhlak individu, hingga kemudian dia baik dalam berinteraksi kepada orang lain. Dalam bahasan ini suami istri, seorang muslim meyakini bahwasanya ada adab al-mutabadilah yang satu sama lain antara suami dan istrinya, itu harus, apa istilahnya ya, bertukar. Al-mutabadalah ya tabadal, menerjemahkannya yang enak adalah adab yang masing-masing kita harus melakukannya, hingga kemudian masing-masing di antara kita mendapatkan haknya. Dan ini sama antara laki-laki dan perempuan, sama antara suami dan istri. Yang paling utama di antara adab tersebut adalah al-ikram wal ihtiram, menghormati dan memuliakan. Karena ini inti dari adab berikutnya. Dan akhirnya kemudian hak akan didapatkan oleh masing-masing di antara dua pasangan. Jika suami dan istri saling menghormati satu sama lain, saling memuliakan satu sama lain, maka akhirnya nanti akan tumbuh rasa saling cinta jauh dari saling membenci. Awalnya menghormati dan memuliakan. Dan tidaklah pasangan itu menghormati dan memuliakan yang lainnya kecuali masing-masing menunaikan kewajibannya. Jadi ketika seseorang, entah itu suami atau istri, dia menunaikan kewajibannya, mesti dia akan mendapatkan penghormatan. Jadi tinggal dibalik aja. Yaitu adab yang harus dilakukan masing-masing dari suami dan istri. Dan ini prinsip seorang muslim adalah saling menghormati dan saling memuliakan. Nanti cinta itu akan tumbuh. Akhirnya saling mencintai satu sama lain jauh dari membenci.
Akhirnya saling jujur satu sama lain, jauh dari dusta. Akhirnya amanah satu sama lain, jauh dari khianat. Setia, jauh dari khianat. Dan kemudian adab-adab yang lain. Bermula dari saling menghormati, saling memuliakan. Dan tidaklah seorang akan menghormati dan memuliakan yang lainnya kecuali masing-masing menunaikan kewajibannya. Akhirnya melahirkan rasa cinta, jauh dari kebencian, melahirkan kesetiaan, jauh dari pengkhianatan, melahirkan kejujuran, dan tidak ada dusta di antara kita. Kenapa? Awalnya menghormati. Dan tidaklah suami menghormati dan memuliakan istrinya. Istri menghormati dan memuliakan suaminya kecuali karena masing-masing menunaikan kewajibannya. Pada pertemuan yang lalu misalnya ketika kita menyebutkan satu tema kewajiban ayah dan suami, itu sudah ada yang nanya tuh, kewajiban istri kapan? Yang suami aja belum dibahas. Baru kita bahas kewajiban ayah kan. Nanti kalau bersambung kewajiban anak pula kita akan bahas. Karena mau tidak mau semua kita pasti punya orang tua. Kewajiban kita apa tuh? Kalau kemarin kita posisikan diri kita sebagai ayah. Karena kajian bapak-bapak waktu itu. Nah, al-musyahidun al-kiram, kata Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, al-muslimu ya'tarifu bil adabil mutabadilati baina az-zawji wa zawjatihi wa hiya huququ kullin minhuma ala sahibihi. Seorang muslim meyakini bahwa ada adab yang harus ditunaikan oleh masing-masing suami dan istrinya hingga kemudian mereka mendapatkan haknya. Dan yang paling utama di antara yang beliau sebutkan adalah saling menghormati, saling memuliakan satu sama lain. Tapi perlu garis bawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walirrijali 'alaihinna darajah." Nah, ini yang harus ditanamkan dulu. Satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang harus ditanamkan dulu di benak semua wanita. Ada satu ayat Allah dan satu sabda Nabi Muhammad yang ingin ulun sampaikan. Yang harus ditanamkan dulu di benak semua wanita. Satu, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, walirrijali 'alaihinna darajah. Dan bagi kaum laki-laki, para suami, 'alaihinna darajah, di atas kaum wanita, artinya istri atau para istri, darajah, ada satu derajat lebih tinggi. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu, para suami itu pemimpin untuk para perempuan, istri. Kalau Anda menanamkan ayat ini di benak Anda masing-masing, akan bahwasanya suami Anda memiliki satu derajat lebih tinggi daripada Anda, sekalipun misalnya dia tidak lebih tinggi penghasilannya daripada Anda. Sangat mungkin kemudian, misalnya dua-duanya bekerja, dan si istri memiliki penghasilan lebih banyak. Jangan sampai penghasilan Anda yang lebih banyak membuat hormat Anda kepada suami Anda jadi berkurang. Kenapa? Karena Anda tidak menanamkan ayat ini di benak Anda. Sorry, bukan An-Nisa, Al-Baqarah ayat 228. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah." Yang artinya adalah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
Ketika mereka menunaikan kewajibannya, mereka harus mendapatkan haknya. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya. Nah, ini yang harus Anda tanamkan. Agar Anda nanti bisa memuliakan suami Anda. Sekalipun misalnya dia tidak lebih banyak penghasilannya daripada Anda. Bahwasanya suami Anda itu pemimpin. Bahwasanya suami Anda itu adalah memiliki satu derajat lebih tinggi di mana Anda harus menghormatinya. Anda harus memuliakannya. Hasilnya nanti itu akan tumbuh berikutnya. Rasa cinta tumbuh berikutnya. Jujur tumbuh berikutnya. Setia tumbuh berikutnya. Apa? Awalnya Anda menghormati dan memuliakan. Ini terjadi untuk suami dan istri. Kemudian satu sabda Nabi Muhammad SAW yang harus kemudian tanamkan di benak Anda masing-masing, hai kaum wanita, hai para istri. Satu hadis yang ulun sampaikan juga kemarin di pertemuan yang lalu. Bahwasanya dengan satu sabda ini pun cukup agar Anda semuanya, hai kaum wanita, para istri, untuk memuliakan, menghormati suami-suami Anda. Pada pertemuan yang lalu ulun sebutkan bahwasanya tugas suami itu sangat berat. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Anda dan anak-anaknya, hai para istri. Makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Keluarga di sini adalah istri dan anak. Makanya tugas suami itu berat. Makanya tugas seorang ayah itu berat. Kenapa? Menyelamatkan anak dan istrinya dari siksa api neraka. Satu ayat yang cukup untuk membuat semua kita menghormati ayah kita. Satu ayat yang cukup untuk membuat Anda, hai para wanita, untuk menghormati suami-suami Anda. Plus hadis ini. Tanamkan hadis ini selain ayat yang tadi, Al-Baqarah 228. Walirijali alaihinna darajah, dan untuk para suami laki-laki memiliki satu derajat lebih tinggi dibandingkan para istri atau wanita. Camkan itu. Karena kalau tidak, Anda tidak akan menghormatinya. Kita kan setara. Saya kan lebih berpenghasilan daripada kamu. Selesai sudah itu rumah tangga. Kenapa Anda tidak menghormatinya? Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku dibolehkan untuk memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain selain Allah, pasti aku perintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya. Tapi kan nggak boleh. Cuman kalau boleh aja nih. Kalau boleh, ya ini yang perintah saya. Kata Nabi Muhammad, jika boleh, ya inilah yang aku akan perintahkan. Bahwasanya istri itu sujud sama suaminya. Dan sampai sekarang itu dipraktekkan oleh orang-orang Hindu ya. Harusnya kayak gitu, tapi nggak benar. Salah sebenarnya. Menghormati bukan dengan sujud. Menghormati itu dengan, ini. Kita akan bahas hari ini. Karena ketika suami Anda menghormati dan memuliakan Anda, itu karena Anda menunaikan kewajiban. Dan hai para suami di luar sana, ketika istri-istri Anda menghormati Anda sebagai suami dan memuliakan Anda, karena Anda menunaikan kewajiban.
Bagaimana istri Anda akan menghormati dan memuliakan Anda, Anda tidak menunaikan kewajiban. Sebaliknya, bagaimana mungkin kemudian seorang suami menghormati istrinya, memuliakan istrinya, istrinya tidak menunaikan kewajiban. Maka pemuliaan dan penghormatan ini akan kita dapatkan semuanya, laki-laki dan perempuan, para suami dan para istri, jika kita masing-masing menunaikan kewajiban kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, al-musyahidun al-kiram, beliau menyebutkan untuk bapak-bapak, mungkin Anda sekarang berbahagia ya, karena yang kita bahas sekarang adalah hak kita. Dan mungkin akan berat untuk ibu-ibu, karena ini yang kita bahas dulu. Kewajiban para istri, hak kita sebagai suami. Tapi nanti, bapak-bapak juga kita akan sampaikan pada mereka, kewajiban mereka, dan itu hak istri yang harus mereka dapatkan. Karena terkadang yang poin satu saja, itu tidak didapatkan oleh para wanita atau para istri. Apa itu? Tempat tinggal. Gak mesti harus beli rumah, gak ngontrak. Gak apa-apa ngontrak. Tapi mereka punya tempat tinggal sendiri, punya tempat tinggal terpisah. Jangan Anda paksa istri Anda tinggal sama Anda plus dengan mertuanya, bapak ibu Anda. Berat untuk mereka. Kecuali istri Anda memang orang yang sangat penyabar. Oh, itu kenikmatan untuk Anda, hai para suami. Punya istri sangat sabar, mau tinggal dengan Anda dan kemudian mertuanya, yaitu orang tua Anda. Oh, itu luar biasa. Surga sudah itu. Istri Anda mau tinggal sama Anda tapi di rumah orang tua Anda. Itu nikmat luar biasa, dapat istri kayak gitu. Tapi rata-ratanya mereka ingin terpisah. Betapa banyak terjadi masalah dan na'udzubillah berakhir pada perceraian. Kenapa? Karena Anda tinggal serumah dengan mertua. Entah si laki-laki tinggal bersama mertua, istri di rumah orang tuanya, atau sebaliknya. Dan ini yang lebih banyak. Karena terkadang para wanita itu berat untuk menolak. Apalagi misalnya kata suaminya, saya anak satu-satunya. Orang tua saya sudah tua. Kamu ikut saya. Nah ini bicarakan sejak sebelum nikah. Sebelum semuanya terjadi nih, hai akhwat di luar sana. Ini di antara yang harus Anda bahas ketika Anda nazar. Ini di antara yang harus Anda katakanlah ribut dulu di depan sebelum kemudian terjadi yakni khitbah. Waktu nazar ini obrolkan. Afan akhi, kalau misalnya nanti kita berlanjut, misalnya setelah nazar ini antum ingin lanjut, ana pun demikian, kata akhwatnya. Insya Allah misalnya berakhir pada khitbah, berlanjut pada khitbah dan berakhir pada pernikahan. Antum siapkan ana rumah atau ana ikut antum. Di rumah antum dan orang tua. Bahas dari pertama, ribut aja duluan. Daripada nanti sudah nikah baru kemudian dibongkar, perempuan bingung, kasihan mereka. Gimana ya? Karena ketika wanita itu sudah menikah, suami dia itu nomor satu, orang tua dia nomor dua. Tapi ketika laki-laki menikah, orang tua dia tetap nomor satu, istri nomor dua. Kasihan wanitanya. Kemudian mereka jadi bingung. Banyak perceraian, na'udzubillah, terjadi. Awal mulanya itu karena seperti ini. Nah, untuk para wanita, jika pada waktu Anda ribut itu ketika nazar, dia mengatakan, untuk sekarang Ana belum mampu kasih antum tempat tinggal. Plus di saat yang sama, orang tua Ana sangat membutuhkan Ana karena Ana anak satu-satunya. Atau cuman Ana yang ada di kota ini bersama orang tua, saudara Ana semuanya di luar kota. Silahkan antum pertimbangkan. Enak jadinya ngobrol di awal. Akhirnya perempuannya punya pertimbangan. Atau sebaliknya.
Dan ini berkaitan dengan izzah, kehormatan, muru'ah sebagai seorang laki-laki. Kasus sebaliknya, ketika ribut di awal, akhi, ana sepertinya ingin lanjut dengan antum, tapi ana ini anak yang terakhir. Kakak-kakak ana alhamdulillah sudah nikah semua. Yang laki-laki dengan istrinya rumah terpisah, yang perempuan ikut suaminya pasti rumah terpisah. Ana ini anak satu-satunya. Dan ana bersama kedua orang tua ana yang sudah yakni cukup tua. Kalau misalnya antum ingin lanjut setelah nazar ini, antum lanjut mengkhidbah ana, lanjut pada pernikahan, maukah antum tinggal di rumah bersama mertua antum, yaitu ayah dan ibu ana? Ribut aja dari awal. Karena itu izzah untuk seorang laki-laki. Memberikan perempuan tempat tinggal itu kehormatan untuk seorang laki-laki. Tapi begitu ada penawaran demikian, dia harus pertimbangkan. Itulah gunanya kemudian ada jeda dari nazar, ada jeda kemudian istikharah, ya, untuk memikirkan hal ini, untuk memikirkan keributan ini. Jangan ditutup-tutupi, itu di antara yang harus dibahas. Jangan sampai ditutup-tutupi, nanti masing-masing di antara laki-laki dan perempuan merasa tertipu jadinya. Waduh, kok kayak gini ya? Tapi udah nikah. Sudah nikah, bahkan sudah bercampur. Sebagian wanita, subhanallah, ketika dia nikah, dia dalam keadaan sangat subur. Di pekan pertama dia tahu dia hamil. Tapi tak taunya suaminya mengatakan, "Dik, kita tinggal di sini dulu ya sampai anak kita lahir." Wah, lah pusing, langsung keguguran. Ribut aja di awal dulu. Mohon maaf, istilahnya ribut, maksudnya diobrolin baik-baik. Tapi saya sebutkan istilahnya dengan ribut di awal aja. Jangan entar-entar. Akhirnya seorang memiliki keputusan. Afwan akhi, jika demikian ana mundur saja. Ana nggak sanggup untuk tinggal serumah dengan yakni orang tua antum. Selesai ya, belum masuk tahap berikutnya udah selesai. Kan enak, kenapa? Udah ribut duluan. Maksudnya sudah dibahas duluan. Atau sebaliknya, afwan ukhti, jika demikian, waduh, ana berat. Mudah-mudahan antum dapat jodoh, ikhwan yang mau seperti yang antum inginkan. Ana mungkin mundur dulu. Dan pastikan di belakang anda bukan tembok, karena susah mundurnya. Wallahualam bishawab. Oke, lanjut. Harusnya kita punya ini nih, punya program yang ada efek ketawa tuh loh. Ketawa sedikit. Jangan ngejokes jadi hambar jadinya. Oke, lanjut. Masuk pada bahasan. Oh, sampai menyingsingkan lengan baju nih. Kata beliau. Sebelum masuk pada bahasan, kita sebutkan tadi pada perkara pertama atau pada bahasan pertama tentang al-adab al-mutabadilah. Adab yang memiliki timbal balik. Ini enaknya nih. Al-mutabadilah. Adab yang memiliki timbal balik hingga mendapatkan hak yang sama. Artinya laki-laki dan perempuan masing-masing harus melakukan dan akan mendapatkan haknya masing-masing. Tadi sudah kita sebutkan adalah yang paling utama al-ikram wal ihtiram, menghormati dan memuliakan. Nanti cinta akan Anda dapatkan. Nanti kejujuran Anda akan dapatkan. Nanti kesetiaan Anda akan dapatkan. Awalnya menghormati. Dan tidaklah pasangan saling menghormati satu sama lain kecuali masing-masing menunaikan kewajibannya. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna lakum 'ala nisaikum haqqan wa linisaikum 'alaikum haqqan." Yang artinya adalah, ingatlah bahwa kalian mempunyai hak terhadap istri-istri kalian yang harus kita dapatkan, berarti kewajiban istri. Itu bahasan kita hari ini.
Dan istri-istri kalian pun punya hak terhadap kalian. Mereka harus dapatkan, berarti kewajiban kita para suami. Itu kita bahas nanti. Oke. Berikut beberapa yakni hak suami atau dengan kata lain kewajiban-kewajiban istri. Yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala, yajibu ala zawjati nahwa zawjiha al-qiyamu bil huquqi wal adabil atiyah. Al-awwal, ta'atuhu fi ghairi ma'siyatillah. Qala ta'ala, fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Wa qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, law kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kewajiban istri yang pertama. Istri berkewajiban atau memiliki kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap suaminya, yaitu dengan melaksanakan yakni adab-adab berikut ini. Yang pertama kata beliau, mentaatinya dalam hal-hal selain kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nomor satu. Terkadang kalau misalnya ulun diminta untuk memberikan nasihat pernikahan dan waktunya mepet, bahasan ulun cuman 4. Satu, keutamaan menikah. 2, hak yang harus ditunaikan, kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing dan nanti akan mendapatkan hak masing-masing yang tadi itu saling menghormati. Dan kemudian yang spesifik, 1 hak suami dan 1 hak istri yang saya akan bahas biasanya. Ini minimal sekali kalau waktunya mepet. Dan yang ulun pilih dari semua banyak poin hak suami yaitu kewajiban istri, ini taat suami. Dan kalau hak istri dan berarti kewajiban suami yang paling sering ulun sampaikan, 1 di antara yang banyak adalah pergauli dia dengan baik, perkataan dan perbuatan yang lembut. Karena waktunya mepet. Kalau waktunya luas, dikasih waktu setengah jam gitu, wah ulun bahas tuh lebih luas tuh. Tapi kalau mepet gitu ya seperti kultum doang, ya ini aja keutamaan nikah, al-huquq al-mutabadilah, baru kemudian masing-masing 1 hak dan kewajiban. Mentaatinya dalam hal-hal selain kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus taat suami. Selama itu bukan maksiat kepada Allah, itu kewajiban Anda, hai para istri. Dan itu hak suami yang harus dia dapatkan. Selama mereka memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu dan itu adalah di luar kemaksiatan kepada Allah, taati. Tapi hai para suami, jangan atasnamakan ketaatan atau jangan atasnamakan kemudian kedurhakaan, ketika Anda memerintahkan istri Anda sesuatu dan dia tidak mentaatinya, padahal perintah Anda lah yang salah. Sama juga untuk para orang tua, jangan atasnamakan kedurhakaan. Ketika anak Anda tidak mau mentaati Anda, padahal perintah Anda yang salah. Kamu ini anak durhaka, lah perintah kamu maksiat, kamu yang salah. Kamu ini istri yang tidak tahu balas budi, istri yang tidak tahu terima kasih, istri yang durhaka kamu, padahal perintah kamu sebagai suami yang salah. Jangan mengatasnamakan ketaatan. Jangan mengatasnamakan kedurhakaan, padahal perintah kita yang salah. Kata Nabi Muhammad SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada. Anak enggak harus taat
Orang tua, istri tidak harus taat pada suami, rakyat tidak harus taat pada pemerintah kalau perintah pemerintahnya, perintah suaminya, perintah orang tuanya yang salah atau maksiat. Kenapa ini ulun sampaikan? Karena memang ada keluhan. Bagaimana seorang suami mengatasnamakan kedurhakaan padahal dia menginginkan sesuatu yang haram dari istrinya. Ulun sebutkan saja deh, nggak apa-apa nih. Ingin menggauli istrinya di belakangnya. Bukan dari belakang, di belakangnya. Istrinya nggak mau. Kamu harus taat sama saya. Taat gimana? Itu haram kok. Ya. Mengatasnamakan kedurhakaan padahal yang Anda inginkan dari dia haram. Istri Anda faham. Dan para istri itu jangan kemudian ketika seorang suami mengatasnamakan kamu harus taat sama saya. Padahal yang diinginkan haram, Anda main taat aja. Salah. Iya ya, yang penting taat, biarin haram. Salah. Nah, khususnya berkaitan dengan urusan kamar dibuka lebar dalam syariat Islam ya. Karena tidak sedikit kasus perceraian terjadi ketika diusut ya urusan kamarnya nggak sehat. Ini penting. Selain juga tadi urusan mertua. Ini juga yang paling banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Istri-istri kalian itu layaknya ladang untuk kalian garap. Silahkan datangi semau kalian, mau bagaimanapun terserah. Oke? Dibuka lebar dalam firman Allah, tapi kemudian ada larangan-larangan spesifik. Misalnya dari sabda Nabi Muhammad SAW. Berarti ini harus kita hindari. Sisanya boleh. Ini hindari. Sisanya boleh. Yang dibolehkan banyak. Yang dihalalkan banyak. Dalam satu bab ini, yang dihalalkan, yang dibolehkan banyak luar biasa. Yang terlarang, ya sedikit. Nah itu tinggalkan. Kenapa itu yang kamu inginkan? Inilah syaitan ya, kerjaan syaitan ya. Nggak tahu tuh bagaimana hasilnya. Jelas yakni ketika dia bertanya apakah saya harus taat, ya tentu tidak jawabannya. Tinggal Anda bicarakan baik-baik yakni kepada yakni suami Anda. Ini perkara yang haram. Saya tidak wajib mentaati kamu karena yang kamu inginkan adalah sebuah keharaman. Dan kamu jangan mengatasnamakan ketaatan, harus taat kamu padahal yang kamu inginkan haram. Dan jangan katakan saya istri durhaka karena saya tidak mentaatimu karena yang kamu inginkan haram. Allah dan Rasulnya nomor 1, kamu nomor 2. Ya, tapi sampaikan dengan baik ya. Karena laki-laki dengan izzahnya, laki-laki dengan kemuliaan dan egonya, saya bilang egonya saja. Enggak bisa kemudian Anda seperti Anda yakni menekannya, merendahkannya, enggak. Jangan seperti itu. Karena laki-laki ya dengan egonya, ulun pun merasakannya, nggak bisa yakni kemudian seperti didikte sama enggak. Muliakan dia tapi dengan bahasa yang bagus. Kalau bisa dikatakan monster ya monster ya. Misalnya dalam diri laki-laki itu ada monster namanya ego. Kasih dia makan. Kasih dia makan. Maksudnya berbicaralah dengan baik. Afan suamiku, yang kamu inginkan ini melanggar perintah, melanggar, yani ini menerobos larangan Rasulullah SAW. Bahkan bisa jadi di saat yang sama, mungkin dia sebelumnya belum tahu mungkin, tapi ya harusnya tahu sih. Ya, seorang itu harus belajar, bukan cuma urusan agama saja. Urusan yang seperti ini, adab sama istri dia pun harus tahu. Hingga kemudian tidak melanggar, yakni tidak menerobos larangan Allah dan juga Rasulnya. Yang halal banyak.
Ini yang jadi masalah kalian. Makanan begitu, minuman juga begitu. Yang halal seabrek. Tapi kenapa bahas yang dilarang? Hah? Kenapa Anda kok penasaran banget dengan yang dilarang? Hah? Yang halal banyak. Dan yang banyak ini pun belum Anda rasakan semua. Pit, pernah makan daging sapi wagyu nggak? Nggak pernah. Terlepas dari perdebatan misalnya. Kita katakan dia adalah daging yang halal. Karena disebutkan di Jepangnya sana, Pit. Itu diberi minum pakai sake. Sake itu adalah ya araknya Jepang. Sake, Jepang ya. Nani? Sakenya Jepang. Katakanlah misalnya dia sudah diamankan dari minuman itu, sebelum dikirim ke Indonesia sudah dikarantina dulu. Berapa hari itu ya, ketentuannya adalah ketentuannya dalam syariat. Sama seperti misalnya kayak ikan ditambak kemudian mereka makan yang nggak layak, maka ada masa karantina sebelum kemudian dijual ke warung-warung. Antum kasih bangke ayam udah mati gitu ya, bukan ayam sudah dipotong pada mati, maksudnya ayam bangke antum cincang kasihkan lele, dimakan sama lele. Kalau bisa ngomong dia, wah ayam nih, kan gitu ya. Kapan-kapan kita makan unggas katanya. Harus dikarantina dulu. Oke, katakanlah dikarantina. Nah, ente kan belum pernah rasakan, halal loh. Katanya sih enak banget. Di sini katanya ada, tapi mahal. Ya, itu baru daging sapi. Daging kijang pernah nggak, Bet? Belum, halal juga, Bet. Surya, sudah belum? Belum makan daging kijang belum. Ana pernah. Emang enak, mahal tapi. Ya. Yang halal tuh banyak dan belum kita rasakan semua. Cappuccino, jengkol pernah nggak tuh? Nggak ada tuh. Jenis-jenis minuman banyak banget. Apalagi yang berbau Thailand. Sana sini jual semuanya. Yani Thai tea. Antum kalau ke Thailand jangan nyari itu. Saya pengen Thai tea. Antum diketahui, antum lagi di Thailand nyari teh Thailand. Maksudnya yang halal banyak. Makanankah, minumkanlah. Yang diharamkan tuh cuma sedikit. Itu yang dicari sama orang. Ya Allah, iblis emang ya. Jangan. Yang halal banyak. Silahkan nikmati. Makanan, minuman, kendaraan, berhubungan. Yang halal luas. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 34. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ini istri sudah baik banget. Semua perkara ketaatan kepada Allah, dia taat kepadamu sebagai suami. Tapi kamu aja yang cari-cari bikin istri susah. Cari-cari cara supaya nanti kemudian dia punya salah hingga kamu ingin menceraikannya. Oh, jangan, dia udah taat sama kamu. No. Dan rata-rata wanita melakukan ini. Ya. Yang tidak taat sangat sedikit. Sangat sedikit. Kalau pakai persentase sangat sedikit. Alhamdulillah rata-rata wanita ketika sudah menikah mereka tahu ini, mereka tahu kewajiban ini, taat pada suami. Tapi ingat, yang banyak tidak tahu itu taat semuanya harus taati. No, kalau dalam kemaksiatan kepada Allah tidak ada ketaatan. Lanjut. Juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya adalah dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga Muslim. Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk bercampur tentunya, lalu si istri tidak memenuhinya, bukan dengan alasan yang syar'i. Dia tidak memenuhinya karena malas saja. Dia tidak memenuhinya karena enggak mood aja. Dia tidak memenuhinya dengan alasan dibuat-buat aja. Bukan alasan yang syar'i. Maaf suamiku, saya sedang sakit. Maka kalau demikian alasan yang syar'i. Dan para suami harus paham. Istri sakit, bawa ke dokter. Istri sakit, ya kasih obat misalnya.
Sabar sedikit, nanti ketika sembuh kan bisa. Bahkan disebutkan hatta walau ala tanur. Ketika suami ingin, istrinya lagi sibuk di dapur. Suaminya sudah ngasih kode gitu ya. Ya dengan mungkin kedipan mata gitu ya, atau apalah. Terserah bagaimana perjanjian Anda ketika menikah. Dek, kalau saya kasih kode seperti ini, berarti itu ya. Paham dia. Suami ngasih kode gitu, mungkin kodenya seperti orang kelilipan gitu ya, siang-siang ting 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 ting, tinggalkan. Tapi matikan dulu kompornya, matikan dulu. Dia lagi ingin. Karena kata Nabi Muhammad SAW, beliau yang perintahkan kita, khususnya kaum laki-laki, ketika hasrat itu datang, lampiaskan kepada istri kalian. Dan itu bisa datang kapanpun. Makanya, para istri nih, ketika suami bekerja dan Anda tahu timingnya dia udah mau pulang, Anda siap-siap serapih mungkin ya. Sudah mandi, sudah wangi. Karena ketika Anda membukakan pintu untuknya, semua yang seharian tadi yang ada di benaknya, dari banyak hal yang mungkin dia tidak bisa lepas darinya di kantor misalnya, hilang semua lah. Bidadari ada di rumah kok. Gimana? Hilang semua. Begitu buka pintu hilang semua. Dan para bapak-bapak ingat, jangan sampai salah rumah. Pulang salah rumah. Pastikan rumahnya. Ini ujian untuk yang tinggal di perumahan dan rumahnya sama. Anda harus kasih tanda rumah Anda khusus supaya jangan salah rumah gitu. Ngetok rumah, betul-betul kita yang buka. Masya Allah, cantik sekali kamu hari ini. Maaf Pak, Bapak salah rumah. Salah rumah kan. Rumah tetangga yang Anda ketok. Ya. Ini bukan perkara yang remeh. Ini sangat penting. Betapa banyak berakhir pernikahan karena ininya nggak sehat. Tapi kalau istri Anda betul-betul punya udzur yang syar'i, dia sedang sakit. Dek, yuk. Mas, saya kan sedang kena COVID. Ini suami harus paham. Istri sedang kena virus. Sorry, contohnya walaupun relevan tapi nggak cocok. Mohon maaf. Maksudnya istri sedang sakit. Maka bersabarlah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jam berapa kita nih? Baru poin 1 loh ini. Ada 4 poin aja sih. Cukup. Anak kebut sedikit. Lanjut ibu-ibu. Kemudian juga, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu si istri tidak memenuhinya dengan alasan yang nggak jelas. Lalu suaminya bermalam dalam keadaan marah kepada istrinya, maka istrinya itu dilaknat oleh para malaikat hingga pagi. Waduh, didoakan supaya yang dijauhkan dari rahmat. Karena laknat itu berarti dijauhkan dari rahmat. Padahal kita masuk surga karena rahmat Allah. Jangan sampai demikian. Tapi ingat, kalau misalnya tidak ada alasan yang syar'i, maka penuhi keinginannya. Dan kemudian sabda Nabi Muhammad yang lain tentang yang sujud tadi. Itulah di antara dalil untuk poin ini juga. Bahwasanya kewajiban Anda mentaati suami Anda dalam ketaatan kepada Allah, bukan dalam kemaksiatan. Kalau boleh sujud, tapi kan nggak boleh. 2. Berkata Syekh Abu Bakar Jabal Al-Jazairi, siyanatu irdi zawji wal muhafazati ala syarafiha wa ri'ayatu malihi wa waladihi wa sairi syu'uni manzilihi liqauli ta'ala fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi wa qala sallallahu alaihi wasallam fahaqqukum alaihinna alla yuti'na farshakum atau furshakum man takrahuna wala ya'dhan fi buyutikum liman takrahuna wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahuna.
Yang kedua, di antara kewajiban istri dan ia adalah hak suami, memelihara harga dirinya dan menjaga kehormatannya. Tembok terakhir aib para suami itu istri. Kalau istrinya yang bocor, selesai. Kalau isu di luaran, namanya juga isu. Kalau fitnah di luaran, namanya juga fitnah. Tapi kalau yang udah ngomong, bini laki-laki itu, selesai udah. Jadi isu-isu yang di luaran, fitnah-fitnah yang di luaran, ketika ditabayuni, ini beritanya dari mana? Bininya ngomong begitu, selesai udah laki-laki. Kenapa? Tembok terakhir aibnya itu ada pada istrinya. Begitu juga istri, tembok terakhir aib istri ada pada suami. Suaminya bocor, istrinya bocor, selesai, banjir. Memelihara harga diri dan menjaga kehormatan suami. Suami saya itu, udah kalau hejeng, udah pengen ngeluh aja udah. Makanya tidak sedikit sebagian akhwat ketika ingin menceritakan masalah suaminya, saya langsung potong biasanya. Afwan, kalau antum punya masalah, bicarakan baik-baik. Kalau misalnya mentok, maka cari orang ketiga yang dipanuti oleh suami Anda. Mungkin orang tuanya, mungkin ustadznya. Saya tidak mau dengar Anda mengeluh akan aib suami Anda. Saya langsung potong. Karena dia mesti mau mencoba untuk membongkar semuanya. Karena nanti kalau saya konfrontir, saya juga punya keburukan, istrinya banyak. Akhirnya semua keburukan orang di kepala saya. Mendingan saya pusing mikirin materi daripada masalah rumah tangga orang. Afan ukhti, nggak usah disebutkan. Antum punya masalah, selesaikan. Dan jadikan bahan introspeksi. Kenapa antum dapat suami seburuk itu? Apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu hingga kamu kok dapat suami buruk? Introspeksi aja dulu. Gak usah kemudian membela diri dan menyalahkan orang. Introspeksi. Kenapa ya saya dapat suami buruk seperti ini ya? Mungkin kita dulu buruk. Atau masih buruk. Introspeksi aja. Ya. Walaupun ya. Untuk kasus yang demikian, tapi kejadian sebelum nikah boleh. Sebagaimana riwayat seorang wanita mendatangi Nabi Muhammad SAW, bertanya kepada beliau mana yang harus dia pilih. Ada dua laki-laki ingin melamarnya. Yang satu nggak punya duit, yang satu suka main tangan, suka mukul. Aib dong, dua-duanya aib dong. Tapi dia minta fatwa kepada Nabi Muhammad untuk sebuah jawaban mana yang harus dia pilih. Ini pengecualian al-istifta. Bolehnya Anda menyebutkan aib seorang tapi dalam kasus minta fatwa kepada orang yang Anda percayai dia bisa menjaga itu. Kasusnya waktu itu adalah Nabi Muhammad. Nah sekarang yang bertanya di zaman sekarang itu, dia sudah nikah. Kasusnya zaman dulu itu belum nikah, dia ingin pilihan. Ketika Anda sudah nikah, perbaiki. Karena menjaga keutuhan rumah tangga itu nomor satu. Menjaga keutuhan rumah tangga itu nomor satu. Introspeksi apa yang salah pada Anda hingga dapat suami seperti itu. Kalau Anda sudah benar dan kemudian menasihati tertolak, cari orang ketiga yang dia panuti. Yang sangat mungkin dia dengarkan nasihatnya. Orang tuanya atau ustadznya. Kalau sudah mentok juga dan kemudian kesalahannya cukup fatal. Entah akidah yang menyimpang, atau adab kepada Allah, atau adab kepada manusia yang menyimpang. Dulu sholat, sekarang nggak sholat lagi. Dulu memberikan nafkah, sekarang nggak lagi. Dulu penyayang, sayang, sekarang main pukul. Ya. Maka jalan terakhir silahkan kemudian Anda lalui. Tapi ingat, itu jalan terakhir. Apa itu? Khulu. Tapi itu sangat tidak disarankan. Bersabar lebih baik. Tapi kalau sudah mentok sabarnya, ya mau bagaimana lagi dong? Wallahu a'lam bishawab. Memelihara harga dirinya dan menjaga kehormatannya itu kewajiban istri. Menjaga harta dan anak-anaknya serta urusan rumahnya. Nah ini kewajiban istri. Menjaga kehormatan suami, menjaga hartanya, menjaga anak-anaknya, anak-anak Anda juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 34,
Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Sebab itu, maka wanita yang saleh atau salihah, ia yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Hafizatun lil ghaib, memelihara dirinya ketika suaminya sedang gaib, suaminya sedang enggak ada, tapi dia menjaga dirinya. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Enggak ada suaranya lah. Wah, kenapa? Oh, enggak, maksudnya mic ana kurang colok kayak atau rusak. Oh, itu YouTube. Mas kirain. Pemirsa yang di Instagram, suaranya ada enggak dari tadi? Tolong ada yang komen. Masya Allah ada yang ikut live nih, Informa Banjarmasin. Wah, mantap ya. Semua karyawan Informan enggak nih? Informa Aceh. Iya. Barakallahu fikum. Nonton semua ya. Lanjut ya pemirsa. Ada. Oh, ini ada yang jawab. Ada ya, sip. Barakallahu fikum. Ya, cukup 3 orang aja. Oh, 4. Cukup. Banyak yang live nih laki-laki. Kenapa? Kewajiban istri. Ini yang request kemarin nih, sedang kita bahas nih. Lanjut. Kita sampai zuhur kan, Bu ya? Oh, masih lama berarti ya. Siap. Oke. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, artinya ketika Anda menjaga kehormatan diri Anda ketika suami Anda tidak ada, Allah jaga Anda. Ini diantara sifat wanita yang saleh. Ini kalau dibaca tafsirnya panjang nih. Tapi inilah sebagaimana Anda memelihara diri Anda dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika khususnya suami tidak ada, Allah jaga Anda. Inilah sifat wanita yang saleh. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga Muslim. Beliau SAW bersabda, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Dan wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya. Ini untuk para suami. Kalau sudah berkaitan dengan urusan rumah tangga, banyak ngalah aja udah. Ya, banyak ngalah aja. Misal Anda bikin rumah, ikutkan istri dalam bahasan. Ketika istri tidak Anda ikutkan dalam bahasan bangun rumah, ketika rumah jadi, bikin dia kemudian ikutkan dalam bahasan. Dek, silahkan pilih warna untuk temboknya. Karena dia yang paling banyak di rumah. Gitu ya, Kak? Iya. Cuman ya jangan aneh-aneh juga, jangan warna hitam deh. Rumah jangan warna hitam. Sakit mata nanti. Saya pengen warnanya standar aja lah, Kak. Apa itu ya? Krem aja lah. Sip. Hordennya deh, warna apa deh? Ya, kalau kremnya cocok rada-rada coklat lah, Kak. Silakan. Bagus. Ya, karena dia yang lebih sering di rumah, biarkan dia yang menikmati lebih banyak. Jangan kemudian ego mengalahkan semuanya. Ini rumah saya yang bangun ya. Saya yang nentuin semuanya. Ya, saya suka warna merah, tembok merah. Saya suka warna hitam, hordennya hitam. Saya juga warna apa gitu. Nih, lantai nih. Jangan. Kenapa? Anda mungkin sering keluar, Anda sering bepergian. Di rumah dia, sakit matanya. Temboknya merah, hordennya warna hitam. Perabot rumah tangga semuanya hitam. Ketika kotor nggak kelihatan. Dasar suami pemalas. Ya, berikan dia. Karena dia yang ngurus semuanya. Hei para suami. Ulun ya. Bukan berarti saya yang terbaik, enggak. Waktu itu qadarullah alhamdulillah dapat rezeki untuk DP untuk kredit mobil di Koperasi Syariah. Itu kita voting. Padahal kalau saya pengen warna yang saya sukai, tapi voting. Dik suka apa, warna apa? Gimana kalau ini? Habis itu anak-anak, warna apa? Iya, sampai seperti itu. Kenapa? Karena mereka juga ini menikmati, walaupun yang paling banyak pakai nanti kita sebenarnya.
Tapi ketika mereka diikut sertakan, padahal itu sering kita yang make, penghormatan, pemuliaan akan jauh lebih banyak Anda dapatkan. Kenapa? Padahal Anda sering banyak yang pakai, tapi Anda minta pendapat. Kalau rumah, oh dia udah, lepas aja udah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Waktu itu silver dan putih, dan silver yang menang ya. Voting ya. Oke. Udah 1 jam nih, Pit. Lanjut aja ya. Hah? Lanjut aja dulu ya. Oke, siap. Sebentar ibu-ibu, mau bikin file yang kedua nih. Karena tinggal 2 poin. Tinggal 1 poin. Habis ini selesai. Jangan-jangan yang punya informa yang tadi ikut ya. Mantap. Oke, lanjut. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW yang lain, فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُطِئْنَ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ. Di antara bentuk memeliharanya seorang istri akan dirinya, akan diri suaminya, kehormatannya, juga memelihara harta dan anak-anaknya dan urusan rumahnya. Perhatikan sabda Nabi Muhammad berikut. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, yang artinya adalah, maka hak kalian terhadap mereka, yaitu para istri, hak kita, para suami, terhadap para istri, berarti ini kewajiban para istri, adalah agar tidak mengizinkan orang yang tidak kalian sukai meniduri tempat tidur kalian, dan tidak mengizinkan orang yang tidak kalian sukai untuk masuk ke rumah kalian. Contoh mudahnya adalah misalnya nih, misal adik ipar. Misal doang. Dek, kalau kakak lagi nggak ada, terus adikmu datang, kakak nggak izinkan kamu masuk, dia masuk ke rumah. Karena mungkin Anda tahu bagaimana sifat buruknya adik ipar Anda. Ini contoh doang. Atau misalnya seseorang lah, mahram dia misalnya, pamannya. Bukan paman Anda, paman dia. Dik, kalau paman kamu datang, si fulan tuh, paman kamu datang, mau izin ngencing aja di rumah ini, jangan boleh. Kenapa? Kakak nggak suka. Karena mungkin dia tahu bagaimana sifat buruk pamannya tersebut, dan sudah ditegakkan hujah, dinasihati, tetap aja kemudian menjadi orang fasik. Saya nggak suka dia masuk rumah saya. Tapi kan dia paman saya, pokoknya saya nggak suka. Kamu cari alasan pokoknya, terserah deh gimana caranya. Jangan bukai pintu buat fulan, padahal Anda menyebutkan nama paman dia misalnya. Kenapa? Udah lah, buruk. Nggak pengen saya ada orang seperti itu masuk rumah saya. Itu maksudnya. Sampai seperti itu kewajiban istri untuk mentaati suaminya, untuk menjaga kehormatan suaminya. Tidak mengizinkan orang masuk ke rumah Anda, dan orang tersebut bahkan bisa jadi keluarga Anda, hai para istri, tapi suami Anda nggak suka. Dengan alasan yang syar'i. Apalagi misalnya betul-betul yang datang, dan itu terjadinya adalah sebuah pelanggaran. Misal yang datang ke rumah Anda itu adik Anda, laki-laki. Dia datang ke rumah Anda lagi nggak ada. Kak, ya izin dong, aduh kebelet nih. Mau kebelet bagaimanapun terserah. Kenapa? Dia bukan mahram Anda. Al-maut, kata Nabi Muhammad, ipar itu kematian. Betapa banyak juga, ini alasan berikutnya tadi. Alasan yang paling banyak terjadinya satu perceraian. 1, tidak klopnya istri dengan mertua, suami dengan mertua. Ini paling banyak. 2,
Apa tadi? Saya sebutin tadi yang kedua. Urusan kamar. 3, ini nih. Tidak tahu batasan. Oh, adik ipar, silakan masuk. Dia orang lain. Ipar itu kematian, kata Nabi Muhammad. Jangan anggap biasa. Ulun dulu, dan bit ini sering saya sampaikan, istri saya juga tahu. Dulu ketika nikah, saya ikut mertua. Adik ipar saya itu bukan anak kecil, dia gadis. Saya bilang, istilahnya dalam bahasa bahasa kampungnya, saya bilang kepada istri saya di hari pertama tuh, day one, kita ngontrak aja. Aduh, kita ngontrak, saya nggak nyaman, karena bisa jadi dia belum paham. Ya, ipar itu kematian, kata Nabi Muhammad. Betapa banyak, alasan ketiga yang paling banyak, perceraian terjadi usut punya iparnya sendiri. Kenapa? Anda nggak tahu batasan. Anda sebagai laki-laki, adik ipar Anda perempuan datang masuk rumah nggak pakai jilbab, celana pendek, waduh. Karena bisa aja adik ipar Anda lebih cantik dibandingkan istri Anda. Apa nggak runyam itu? Sebaliknya, kasus yang tadi, adik Anda yang laki-laki itu orang lain untuk istri Anda. Ipar, yaitu bahasanya ipar, tapi dia orang lain. Kan kalau nggak ada Anda, ini mereka bisa nikah loh. Kalau nggak ada Anda, ini kan mereka orang lain. Kak, kebelet nih, boleh dong? Atau Kak, misalnya di luar kota nih, yang bikin berat kadang-kadang dari luar kota. Anda lagi nggak ada juga, Anda sedang keluar kota. Kak, saya lagi sampai Banjarmasin nih, aduh. Saya mampir ke situ aja Kak ya. Ada kamar kosong kan? Anda harus tegas, hai ibu-ibu, hai para istri. Afan dek, nggak bisa. Kamu kepingin apaan aja. Nggak punya duit dek, nomor rekening kamu berapa? Kakak kirimin. Atau Anda telepon, apalagi dengan teknologi sekarang gitu. Mungkin zaman dulu repot, sekarang nggak gampang. Kak, tolong kirimkan uang untuk adikmu. Dia datang ke kota kita. Dia pengen ke rumah, tentunya kamu pasti nggak kasih izin. Saya pun nggak akan kasih izin. Tolong kirimkan dia uang. Untuk apa? Biar dia ke hotel kayak ke penginapan kayak. Siap. Langsung kirim. Enak zaman sekarang. Zaman dulu kan repot. Misalnya repot. Apalagi misalnya zaman pager aja repot juga. Apalagi nggak ada telepon waktu itu. Anda harus yang punya ketegasan. Afande, kamu untuk saya kamu ipar saya, tapi kamu orang lain untuk saya. Kamu bukan mahram saya. Suami saya sedang nggak ada, kakakmu sedang nggak ada. Silakan kalian lain dulu. Apalagi cuman kebelat ya, ke pom bensin kan ada, repot amat. Kenapa? Karena sangat mungkin adik ipar Anda, hai para wanita, adik ipar Anda lebih ganteng, lebih gagah, lebih daripada suami Anda. Banyak lebihnya dia. Iman ini lemah. Iman itu bukan kemudian ini dites, diuji, enggak. Iman itu dijaga. Ya. Harus tahu batasan. Ulun pernah juga menyampaikan bit ini di satu pengajian waktu itu di TVRI saya sebutkan. Begitu selesai, dan itu waktu itu pengajian ibu-ibu, begitu selesai beberapa ibu-ibu menghampiri, Ustadz, yang Ustadz katakan betul. Ya pasti betul lah, wong sabda Nabi Muhammad kok, bukan perkataan saya. Ipar itu kematian, maksudnya berbahaya kalau Anda nggak punya batasan. Potong tarbit, nih bit, potong bit. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Kemudian yang terakhir, berkata Syekh Abu Bakar Jawil Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, dan yang ketiga, luzumu baiti zawjiha fala takhruj minhu illa biiznihi wa ridahu wa ghaddu tarfiha ay ainiha wa hifdhu wa khafdu sawtiha wa kaffu yadiha anis su' ولسانها عن النطق بالفحش والبذاء ومعاملة أقاربه بالإحسان الذي يعاملهم هو به إذ ما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى والديه أو أقاربه.
Yang ketiga dan yang terakhir, 3 aja nih, kewajiban istri 3 aja. Tapi prakteknya susah ya. Tapi ingat, fokus yang nomor 1, taati suami Anda dalam ketaatan kepada Allah. Ini tambahan, penting juga tentunya. 3, tetap tinggal di rumah suaminya sehingga tidak keluar rumah kecuali dengan izin dan keridhaannya. Walaupun keluar sebentar, bahkan mungkin keluarnya mungkin dekat. Saya juga sering menyampaikan bit ini ya. Bukan berarti kemudian istri saya yang terbaik, enggak. Semua kita belajar. Saya pernah ikut daurah penataran gitu ya, counter Syiah di Kuwait 3 pekan waktu itu. Karena istri tahu nih hukum seperti ini nih, kewajiban dia adalah diam di rumah. Tapi kalau pengen keluar, ya izin dulu. Apalagi sekarang zaman handphone gampang, tinggal WhatsApp, tinggal SMS, tinggal telepon, video call pun murah. Kak, saya pengen ke rumah mama. Rumah emaknya cuma 200 meter. Dia nggak bilang juga dekat, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi dia bilang, itu di sini nih, di hati ini nih, aduh, nikmat luar biasa. Kenapa? Istri pamit. Kak, pamit sebentar ya, mau beli sarapan. Padahal tinggal beli aja. Tapi dia pamit. Aduh, nyamannya. Kak, mau ke warung depan ya. Padahal nggak izin, nggak apa-apa. Warung depan doang, jalan kaki nyampe. Jaraknya tuh jarak kita ngeludah. Deket banget maksudnya warungnya. Subhanallah. Di sininya suami itu, aduh, kenapa? Istriku memuliakanku, istriku menghormatiku. Keluar rumah yang deket aja, yang harusnya nggak apa-apa. Lowong deket, tetap dia izin. Kenapa? Keluar rumah. Dia minta kerelaan suami. Wah, ini luar biasa ini. Walaupun Anda kalau misalnya repot gitu ya, Anda pengen jamak ya nggak apa-apa. Mungkin Anda ngobrol di awal, Kak, saya kalau ke warung fulani nggak izin tiap hari, nggak apa ya? Nggak apa deh. Ya, ngomong aja dari awal. Karena mungkin tiap hari Anda bakal ke situ, beli mie goreng, beli telur, beli tepung, pisang goreng, gitu-gitu ya. Deket-deket lah. Nggak apa-apa. Ngobrol aja dari awal. Tapi kalau ada jauh, bilang, harus bilang. Supaya suami Anda nggak khawatir. Tiba-tiba ada telepon masuk, Bapak Hairul ya? Iya, waduh Pak, istri Bapak ini tabrakan. Wah, gimana kita? Sudah gitu kita jantungan lagi. Dia tabrakan, kita mati juga jantungan. Mati. Kenapa nggak bilang sih? Coba bilang kita ada, ya ini ada persiapan lah ya. Mudah-mudahan dia sampai tujuan. Enak karena bilang. Ketika sampai pun, Kak, alhamdulillah Kak, sudah sampai rumah Abah. Enak sini, enak. Kalau enggak kita khawatir, kita lagi di kelas belajar untuk Islam. Aduh, sudah sampai belum dia ya? Dan ingat nih para istri, kalau sudah sampai tujuan bilang, walaupun deket. Murah, cuma 250 perak SMS. Murah kok, bilang aja ya. Oke, lanjut. Tetap tinggal di rumah suaminya, sehingga tidak keluar rumah kecuali dengan izin dan kerelaan dari suaminya. Dan yang disertai dengan menundukkan pandangan. Nah, keluar rumah tundukkan pandangan. Banyak laki-laki di luar pasti lebih ganteng dari suami Anda. Tundukkan pandangan. Sama juga dengan laki-laki, nanti bahasanya laki-laki ya. Ini sekarang perempuan dulu ya. Merendahkan suara. Bukan berarti menghalus-haluskannya. Ngomong biasa aja. Kalau memang harus ngomong biasa aja. Nggak usah dihalus-halusin. Dan jangan juga kemudian digede-gedein. Air galon habis nih, misalnya air galon habis nih. Anda nelpon tukang galon, nggak usah dihalus-halusin. Pak, bisa, nggak usah, biasa aja, datar aja. Juga jangan dilaki-lakin. Pak, bisa nggak Pak antar galon? Nggak bisa, biasa aja, santai ya. Bagaimana aslinya suara Anda saja. Disertai dengan menundukkan pandangan, merendahkan suara, menahan diri dari berbuat buruk. Nah ini, menahan diri dari berbuat buruk. Terkadang Andanya sudah menahan diri. Ini nih. Teman-teman sekitar Anda kadang-kadang kurang menahan diri. Apalagi misalnya, Jeng, suami kamu lagi nggak ada di rumah ya? Iya nih, saya ke situ ya. Ada apa? Ada gosip banyak. Ini nih. Yang lain yang bikin repot ini. Padahal Anda sudah menjaga diri, keburukan datang. Maka harus punya sikap tegas ya. Silahkan kalau mau ke rumah. Tapi kalau pengen ngobrolin aib orang, nggak usah ke rumah aja deh. Iya.
Wallahualam bissawab. Karena masing-masing kita punya aib, ngapain ngurusin aib orang ya? Menahan diri dari berbuat buruk, menahan lisan dari perkataan kotor. Bisa lisan, bisa tulisan. Anda refleksi suami Anda. Kasihan kalau misalnya karena Anda buruk, ya suami Anda ikut buruk. Bini siapa sih itu? Kan gitu orangnya. Bini siapa sih itu? Gitu amat tulisannya. Karena Anda nggak menjaga diri. Tidak menjaga lisan dari perkataan kotor, tidak menjaga jari jemari dari tulisan yang tidak pantas. Ya, pikirkan itu. Suami juga sama. Suami juga sama. Serta senantiasa memperlakukan kerabat suami dengan baik, sebagaimana sikap suami terhadap keluarganya, terhadap mereka. Karena tidaklah seorang istri dianggap telah berbuat baik terhadap suami jika ia berbuat buruk terhadap orang tua dan kerabat suaminya. Selama dalam batasan. Untuk contoh yang tadi, itu pengecualian dong. Dia ingin berbuat baik tapi, sorry, kamu bukan mahram. Pengen berbuat baik, lawang adik iparnya kok, keluarganya kok, tapi bukan mahram. Silahkan kamu ke tempat lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, juga sabda Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33, ayat dan hadis yang menopang poin ketiga ini. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab 33, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Yang artinya adalah, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Di rumah, perempuan itu di rumah. Kecuali ada kebutuhan, silahkan keluar dan dengan izin. Wallahu a'lam bishawab. Lain cerita kalau misalnya perempuan sudah single parent, entah cerai, entah suaminya meninggal, dia harus cari nafkah. Ya gimana nggak keluar? Tapi selama suami Anda masih ada, dia bisa kemudian memenuhi kebutuhan Anda dan anak Anda di rumah aja. Wallahu a'lam bishawab. Dan terkadang di rumah pun Anda bisa bantu ekonomi suami loh. Berapa banyak di luar sana para wanita dengan keahliannya, kebisaannya, bisa jahit, bisa bikin kue, bisa bikin makanan, membantu. Padahal itu penghasilan Anda murni loh, tapi Anda membantu. Tapi tetap di rumah. Top. Luar biasa ya. Kemudian firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Maksudnya dilembut-lembutin, dipelan-pelanin suara, enggak. Biasa aja, datar aja. Bagaimana suara Anda? Nanti orang yang punya penyakit dalam hatinya bermasalah. Itulah di antara dalil yang menyebutkan bahwasanya suara pun bagian dari aurat seorang wanita yang harusnya ditutupi. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur 31, Allah berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Katakanlah kepada wanita yang beriman, semua Anda, hai kaum muslim, hendaklah mereka menahan pandangan mereka, menundukkan pandangan, karena tidak sedikit, sangat banyak yang lebih menarik dibandingkan suami Anda di luar sana. Jika Anda keluar rumah, sekarang pun nggak keluar rumah pun di televisi banyak. Tundukkan pandangannya dan memelihara kemaluan mereka. Kehormatan seorang wanita setelah agamanya ada pada kemaluannya. Anda tidak menjaganya, Anda selesai. Wallahu a'lam bishawab. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak darinya. Ya, yang biasa nampak, dan ini juga tentunya yakni kepada mahram-mahramnya ya. Misalnya di rumah kemudian ada bapaknya, ada pamannya, semuanya mahram. Yang biasa kelihatan ya anting, yang biasa kelihatan kalung, biasa aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu perhiasan untuk wanita. Wanita tanpa itu saja, kalau memang basicnya cantik ya cantik aja, plus pakai perhiasan, makin cantik. Maka para suami, belikan istri Anda anting, gelang, kalung. Berat ya. Nantilah bapak-bapak kita
Nantilah ya pengajian berikutnya baru kita bapak-bapaknya, sekarang ibu-ibu dulu ya. Oke, lanjut. Sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nisa illati idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Ini sifat wanita saleh, silahkan catat. Sifat wanita saleh versi Nabi kita Muhammad SAW. Anda memilikinya, Anda wanita saleh. Simple. Kata Nabi Muhammad SAW, dan ini idaman semua laki-laki para suami. Sebaik-baik wanita adalah apabila engkau memandangnya, maka ia membuatmu merasa senang. Dandan, menyenangkan. Rambut wangi, mulut wangi, leher wangi, tubuh wangi. Menyenangkan, dilihat menyenangkan. Murah senyum, dan lain sebagainya. Menyenangkan sekali. Betah dia di rumah ini. Apabila engkau menyuruhnya, ia mematuhi. Aduh. Bahkan mungkin untuk perkara yang kecil saja, kemudian Anda mematuhi. Aduh, enak. Di sininya tuh nggak bisa diungkapkan gitu loh. Padahal dia mampu mungkin untuk melakukannya. Tapi ketika Anda memintanya, kemudian dikabulkan, nikmatnya luar biasa. Dek, bikinin es sirup dong. Padahal kita bisa bikin. Gampang banget. Gelas, es batu, sirupnya, air, bikin sendiri gampang. Nggak sampai sekian menit. Sebentar. Tapi ketika Anda minta perkara yang remeh kayak gitu, dibikinkan, waduh, luar biasa. Begitu selesai, keluar nota. Totonya Anda di warung. Itu salah tempat ya. Kemudian, apabila engkau tidak berada di sampingnya, dia memelihara hakmu dan pada dirinya dan hartamu. Nah ini, ketika Anda tidak ada, dia jaga diri, jaga kehormatannya dan juga kehormatan Anda, dan juga menjaga harta Anda. Wallahu a'lam bishawab. Makanya di antara praktek menjaga harta, ini contoh doang nih ya. Sesuatu yang Anda beli, hai para suami, mungkin nafkah Anda sudah selesai, istri Anda sudah Anda nafkahi, anak sudah, kebutuhan sudah, SPP anak sudah, kebutuhan rumah sudah, air sudah, listrik sudah, semua ada pokoknya. Alhamdulillah ada lebih nih, Anda ingin beli sesuatu untuk Anda nikmati tentunya, plus juga misalnya untuk keamanan. Anda pengen beli helm full face. Weh. Padahal sepeda motornya cuma Beat. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pengen supaya aman, helm full face. Mahal dong. 500, 600, 1 juta. Bilang aja harganya. Dek, ini harganya 1 juta. Jujur aja enak. Karena nanti kalau Anda bohong nih, Anda berarti nggak memuliakan istri kalau Anda bohong. Kak, itu helm kayaknya bagus. Berapa tuh? 300.000 doang. Padahal Anda beli 1 juta. 300.000. Siap? Istri Anda sering buka Shopee. Iya kan? Istri Anda sering buka Shopee, sering buka Bukalapak, sering buka Tokopedia. Dilihatnya di sana dijual. Paling murah orang jual 900, 800. Wah, saya jual nih 500. Dijual 500. Kenapa Anda bohong sih? Pulang-pulang ke rumah, Dek, helm kakak mana? Saya jual kak, untung 200. Untung 200 dari Hong Kong, rugi setengah juta. Karena Anda bohong, salah. Jujur aja. Sepertinya pengalaman ya. Enggak gitu. Saya cuma bercerita saja. Oke, kemudian yang terakhir dari sabda Nabi Muhammad SAW, kata beliau SAW, la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah, maksudnya para istri, untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Bahkan kita di antara bentuk hak mereka yang harus kita tunaikan sebagai seorang suami, mengajarkan mereka urusan agama mereka. Kalau kita nggak bisa sempurna, izinkan mereka ke pengajian. Jangan dilarang-larang. Kak, saya pengen ke pengajian. Oh iya, hati-hati ya dek, kakak masih ada pekerjaan nih. Tapi besok kakak kosong nggak? Kosong dek, kita pengajian yuk. Ayo. Lebih membahagiakan lagi itu. Suami istri ke pengajian sama-sama. Pengajiannya
maghrib. Dari asar dia udah berangkat. Kenapa? Bakso dulu. Aduh, mantep bakso dulu. Pulang mie goreng lagi. Jadi pengajian dapat, gendut dapat ya. Wallahualam bisa. Ini yang bisa kita sampaikan. Sudah mulai ngelantur soalnya. Mudahan bermanfaat. Sadar dan khilaf saya mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk perkara yang tadi, para suami dilarang untuk melarang wanita yang pengen ke masjid. Kata Nabi Muhammad, wa idza sta'dzanat imra'atu ahadikum ilal masjid fala yamnah. Jika istri kalian minta izin untuk pergi ke masjid, dia pengen ke pengajian, maka jangan larang mereka, jangan larang dia. Karena bisa jadi dari kita para suami nggak bisa maksimal memberikan pengetahuan agama untuk mereka. Silahkan ngaji. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ketika istri ngaji, suami juga harus ngaji. Biar nanti seimbang. Jangan timpang. Istri tahu banyak tentang agama, suaminya standar. Jangan. Sama-sama ngaji. Makanya saya suka nih, ada pengajian di Australia khusus bapak-bapak. Sip. Khusus ibu-ibu. Sip. Kenapa? Biar imbang pengetahuan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan pemirsa di Instagram? Enggak ada ya. Dari ibu-ibu ada? Silakan ibu-ibu. Ada pensil tak? Ada yang mau tanya enggak? Tidak. Punya berapa lagi waktu kita? Cukup dulu ibu-ibu. Mantap. Ustaz, ada yang mau ada yang tanya. Oh, silakan ibu. Jika dari ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'ala Nisa, bisa dipahami, bisa dijelaskan lagi Kak Ustaz, misal keadaan di mana kondisi suami kadang masih belum maksimal memberi contoh yang baik ke anak-anak di rumah. Apakah ini bisa dibilang ujian istri atau bagaimana Ustaz? Siap. Makasih. Al-Musyahidun Al-Kiram, para pemirsa dan juga khususnya ibu-ibu yang ada di Australia. Berkaitan dengan seorang suami yang mungkin pengetahuan agamanya belum mumpuni, maka para istri harus bersabar. Ayat itu tetap di benak Anda semuanya. Mereka pemimpin, mereka harus Anda taati, mereka harus Anda hormati, tapi dalam bab tertentu mereka kurang. Anda harus sabar. Dan jangan kemudian ini untuk para suami. Anda nggak usah malu. Kalau kemudian istri Anda lebih paham, terima. Lawang Anda nggak belajar. Dia sudah belajar. Anda belum baca, dia sudah baca. Anda belum paham, dia sudah paham. Buka diri. Untuk para laki-laki, jangan sampai kemudian karena kelelakian Anda, karena Anda pemimpin, Anda suami, pokoknya Anda benar terus. Enggak loh, Anda salah kok. Dalam perkara tertentu Anda belum tahu kok. Dalam perkara tertentu Anda belum paham kok. Welcome aja. Kenapa? Istri Anda lebih paham. Bahkan sama untuk anak juga. Kalau kita sebagai orang tua, bisa jadi kemudian anak kita jauh lebih tahu. Dia mungkin lebih banyak ikut pengajian, lebih banyak nonton kajian, lebih banyak mencatat, lebih banyak dan lebih banyak. Ketika Anda bersalah dan cara mereka menasihati sudah benar, mereka gunakan diksi yang tepat, timingnya tepat, ada kelembutan, buka diri. Kenapa? Kita memang kurang. Kita memang nggak tahu. Kita memang belum tahu. Mereka sudah. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini yang dituntut adalah kesabaran para anak menghadapi orang tuanya mungkin yang tidak lebih paham daripada Anda, dan juga para istri untuk jauh lebih bersabar lagi karena suami Anda mungkin kurang. Makanya Al-Musyahidun Al-Kiram, banyak akhwat itu ketika mereka minta kriteria mesti ya, berarti kalau mesti itu rata-rata ya, pengen yang suaminya lebih tahu agama daripada dia, supaya nggak jomplang seperti ini nanti. Di antara yang pertanyaan yang sering muncul ke ulun gitu ya, Ustadz, ikhwannya sudah berapa lama ngaji? Itu
Karena dia akan ngukur dengan dirinya. Dia mungkin baru 1 tahun, baru 2 tahun, ikhwannya 5. Itu sudah pertimbangan kuat untuk dia. Oh, berarti lebih tahu daripada saya. Walaupun bukan jaminan mutu, enggak. Bisa jadi dia ngaji lebih lama 5 tahun, tapi di pengajian tidur terus. Bisa aja. Cuman itu satu-satunya angle yang bisa dilihat oleh si akhwat. Dia ingin suaminya lebih tahu soal agama daripada dia. Ustaz, afwan Ustaz, alhamdulillah saya ini penghafal Al-Quran. Bolehkah saya ingin suami yang sama seperti saya? Bukan boleh, harus sama seperti Anda. Itulah di antara salah satu mana kufu al-kafa'ah, kesetaraan. Anda hafidhah, Anda penghafal Al-Quran, hak Anda untuk mendapatkan suami juga penghafal Al-Quran. Biar nggak timpang nanti. Mas, ya Dek, saya mau tasmi nih, tolong dibenarkan kalau salah. Suaminya iya aja, padahal baru Iqra 2, gimana mau membenarkan istrinya? Misal, gimana Mas? Bener semua Dek. Suaminya nggak hafal, dia baru Iqra 2. Tapi kalau suaminya juga penghafal, malah bahkan mungkin saling mengingatkan satu sama lain, saling memperdengarkan suara. Indah luar biasa. Apalagi sambil ketika memperdengarkan, istrinya lagi hamil. Istrinya megang perutnya, suami juga megang perut istrinya, sambil tukar-tukaran ayat. Anaknya di dalam, waduh, orang tua saya hafal Quran. Keluar-keluar anak Anda sudah hafal Al-Baqarah. Sorry, berlebihannya. Misalnya itu misal doang. Di antara makna kafa'ah, hak Anda boleh. Atau, Ustaz, saya hafal juz amma nih. Kalau bisa ikhwannya ya 2 kali lipat saya lah. Boleh. Ada akhwat begitu? Bukan ada, banyak. Karena itulah angle satu-satunya mereka bisa lihat dari si ikhwan bahwasanya dia bisa jadi pemimpin saya. Kenapa? Dia lebih daripada saya. Ini kewajiban kita lagi nih, kayak kaum laki-laki. Dan ibu-ibu, bersabarlah. Jika suami Anda tidak lebih daripada Anda, bersabar sedikit. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan di sini nih? Ada Ustaz. Silakan. Ya, ini nanti dulu ya, ini yang dari Australia dulu. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Ustaz saya kan kebetulan suka menjenguk anaknya di pesantren ya. Nah, pesantren ini dekat dengan rumah saya. Kalau misalnya dia habis itu mampir ke rumah, tapi di rumah tuh ada kandidat, ada driver, ada tempat, bolehkah dia masuk ke dalam? Siap. Kalau saya pribadi ya, misalnya itu terjadi pada saya ya, maka saya tetap izinkan istri saya untuk tidak mengizinkan. Karena dia orang lain untuk Anda. Sekalipun di rumah Anda ramai, ada supir, ada tukang kebun, ada macam-macam. No, dia masuk ke rumah Anda dan dia bukan mahram Anda. Inilah batasan yang harus dijaga. Ustaz, tapi nggak enak. Nah ini, sama-sama ketika kita belajar agama, dia juga harus paham. Akhirnya ketika dia paham, dia mungkin ya say hello saja. Dia paham bahwasanya suami Anda sedang tidak ada, tapi dia sedang ada di kota Anda. Maka minimal dia say hello. Kak, saya habis jenguk anak nih. Saya nggak mampir Kak ya. Iya, kakak kan lagi nggak ada. Suamimu kan lagi nggak ada. Kakak saya kan lagi nggak ada. Iya nggak apa-apa deh. Enak jadi. Kenapa? Karena sama-sama sudah paham. Kalau belum, ini tugas kita untuk memahamkan. Pilih timing yang tepat, kata-kata yang tepat, agar dia tidak tersinggung. Dan jangan Anda yang menyampaikan, suami Anda sampaikan. Jangan Anda yang menyampaikan, dia mungkin akan tersinggung. Biar suami Anda, Dek, kalau saya lagi nggak ada, kamu pas ngantar anak ke pesantren, rumah kan dekat tuh, gak usah ke rumah aja ya, daripada nggak enak. Kamu kan orang lain untuk istri saya. Tapi ya kalau kamu kemudian ingin memuliakannya, memiliki adab kepadanya, nggak apa-apa, silahkan. Say hello, telepon. Wallahu alam bisa. Akan lebih baik Anda jaga batasan itu. Karena kita tidak tahu syaitan selalu bermain.
Sabda Nabi Muhammad ketika menyebutkan ipar itu kematian berarti sangat berbahaya. Kita yang harus jaga diri. Banyak nggak enak. Kita itu terkadang banyak nggak enaknya, padahal itu berbahaya. Jadi harus, sama-sama belajar. Nggak harus Anda yang menyampaikan, suami Anda yang menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini berat awalnya. Mungkin Anda akan dituduh macam-macam. Anda akan dituduh sok suci, Anda akan dituduh macam-macam. Tapi ingat, sampaikan dengan hikmah, dengan ilmu dan hikmah, dia akan terima. Wallahu a'lam bishawab. Karena di saat yang sama nanti misalnya, suami Anda lah atau saudara dia, suami Anda lah di kota adiknya, dia akan melakukan hal yang sama. Dia hanya say halo, kenapa? Adiknya lagi nggak ada di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan karena nggak enak kemudian kita melanggar syariat. Jangan karena nggak enak kemudian kita melanggar syariat. Segala hal yang bisa menghantarkan kepada sebuah kesalahan, na'udzubillah, misalnya kemaksiatan bahkan, kita putus dari awal saja. Barakallahu fiikum. Mohon maaf berat mungkin, tapi bukan tugas Anda. Biar suami Anda yang menyampaikan. Barakallahu fiikum. Ustadz, kalau ayah saya melarang ke ibu ke masjid karena corona gimana? Harus ditaati karena ada alasan. Larangan ayah Anda kepada ibu Anda untuk pergi ke masjid beralasan kuat, apalagi misalnya zonanya masih merah, apalagi hitam. Ya. Kuning aja mungkin masih ada pertimbangan. Hijau mungkin agak lebih nyaman. Ini zonanya masih merah, zonanya hitam. Maka ibu Anda, hei istri, harus mentaati ayah Anda, yaitu suaminya. Kenapa? Karena suaminya melarang istrinya untuk ke masjid dengan alasan yang kuat. Dan itulah yang kemudian diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hujan lebat aja membuat kita memiliki rukhsah keringanan untuk boleh tidak ke masjid. Ini laki-laki loh, hujan lebat aja. Padahal pakai mobil selesai. Apalagi misalnya masjidnya dekat, pakai payung selesai. Hujan doang. Apalagi kemudian yang kita bahas adalah wabah. Yang kita bahas adalah penyakit. Apalagi misalnya Anda, ibu Anda misalnya, sudah punya penyakit bawaan. Umurnya udah di atas 50. Lebih cepat lagi kemudian. Sangat mungkin berdasarkan perkataan para dokter dan ahli terkena penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan khususnya untuk bapak-bapak. Kewajiban ayah belum selesai, apalagi kewajiban suami belum kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.